Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rindang Betty Kartika dengan NIM D1C22038. Kami dari kelompok 7. Kami akan membahas tentang universal mengenai pasca panen jagung. Materinya yaitu ada pasca panen jagung, teknologi pasca panen jagung, tantangan dan hambatan dalam pemanenan jagung, proses prapanen jagung, pembagian klasifikasi jagung, dan yang terakhir yaitu analisis perkembangan jagung dalam sektor pertanian. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Rindang Betty Kartika dengan NIM D1C22038. Selanjutnya Anugrah Tio Pratama dengan NIM D1C22044. Selanjutnya Siti Zubaidah dengan NIM D1C22034. Saudara Anugrah Tio Pratama akan membahas materi tentang pasca panen jagung dan teknologi pasca panen jagung. Kepada Saudara Tio Pratama kami persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk memberikan kesempatan pada saya untuk mempresentasikan yang mana pada materi kali ini saya akan mencoba membahas tentang pasca panen jagung. Bicara mengenai pasca panen jagung, tentunya pasti terpikir di benak kita apa itu. Nah, pasca panen jagung itu sendiri merupakan di mana suatu kegiatan sebelum atau sesudah pemanenan. Nah, seperti yang terlihat pada layar, yaitu petani, pemasok, dan supermarket menghadapi tantangan untuk memenuhi permintaan yang meningkat ini. Sementara pada saat yang sama, mempertahankan produk yang berkualitas tinggi. Seringkali sepanjang tahun, kerugian pertanian pada buah-buahan dan sayur-sayuran selama operasi pasca panen, penyimpanan, pengangkutan, pemrosesan, dan pengemasan merupakan kontributor utama kehilangan dan pemborosan pangan. Nah, pasca panen jagung sendiri, yaitu yang pertama perlu kita ketahui apa itu jagung. Nah, jagung atau nama latinnya yaitu Zea mays L, yaitu tanaman pangan dengan permintaan global yang terus meningkat. Permintaan buah dan sayuran yang juga meningkat karena pertumbuhan populasi dunia dan kesadaran yang lebih tinggi dan manfaat kesehatan dan keberlanjutan yang teknis dengan pola makan nabati. Nah, hal ini umumnya diatasi dengan pemilihan varietas elit, pengelolaan tanaman, dan penerapan teknologi pra dan pasca panen yang tepat. Tetapi meskipun demikian, kerugian pasca panen tetap menjadi penyebab utama terbuangnya makanan untuk produk segar. Nah, di Eropa sendiri dan Amerika Utara kerugian tertinggi terjadi pada tingkat konsumen, sedangkan di Afrika, Amerika Selatan, dan Asia Timur terjadi pada tahap pengolahan. Nah, untuk jagung sendiri adalah varietas jagung ladang yang lebih manis dengan beberapa varietas yang tersedia yang dihasilkan oleh sejumlah mutasi dengan beberapa kontras dalam metabolisme konversi gula menjadi pati. Nah, jagung manis juga berbeda dengan jagung ladang pada tahap pematangan saat panen, di mana dipanen saat bulir memiliki kadar air dan gula larut yang tinggi. Kedua faktor tersebut menjadikan jagung manis sebagai produk yang sangat mudah rusak dan juga sangat rentan terhadap pembusukan pasca panen. Nah, oleh karena itu, pengetahuan tentang biologi pasca panen setiap produk dan optimalisasi semua variabel yang mempengaruhi produk di seluruh rantai pasokan diperlukan untuk mengurangi kerugian dan memastikan kualitas di semua tahapan rantai pertanian, mulai dari petani hingga pelanggan itu stabil. Baik, kepada moderator boleh di next. Baik, yang kedua yaitu ada yang namanya teknologi pasca panen jagung. Nah, bicara mengenai teknologi pasca panen jagung, di sini terlihat di layar kaca kita mengenai mesin pengering jagung, mesin pengintil jagung, dan mesin blower. Nah, sebelum mengetahui teknologinya, ada baiknya kita mengetahui apa sih teknologi dan metode teknologi pasca panen itu sendiri. Nah, untuk pasca panen sendiri, jagung mempunyai potensi produksi yang besar dan prospek penggunaannya juga baik sebagai bahan makanan dan pakan. Dalam kegiatan pemasarannya,
masih dijumpai beberapa kendala, ya yaitu ketersediaan produk sepanjang tahun dan mutu yang bisa dikatakan ada kalanya memenuhi syarat dan ada kalanya tidak memenuhi syarat. Nah, untuk kegiatan pasca panen sendiri, jagung itu dimulai dari pemanenan sampai siap konsumsi. Yang mana yang pertama adalah tahap pemanenan, yang meliputi kegiatan penentuan waktu panen, pemungutan hasil, kemudian pengumpulan, dan pengangkutan dalam proses selanjutnya. Nah, yang kedua, itu ada pengupasan meliputi yaitu kegiatan pelepasan kulit, pemisahan kulit, kemudian pemisahan tongkol muda dan yang rusak sehingga dihasilkan jagung yang paling baik dan berkualitas. Nah, yang selanjutnya itu pengeringan, di mana merupakan kegiatan mengangkut jagung menuju tempat pengeringan. Nah, proses ini juga sendiri merupakan proses pengeringan jagung yang mana mengangkut jagung kering ke tempat proses selanjutnya. Nah, kemudian setelah itu untuk melakukan pencapaian ini adalah menggunakan data yang terukur secara real time dari sensor untuk menyediakan sejumlah besar data yang dimana data tersebut sudah terukur untuk sistem stimulasi. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pemipilan yang dimana yaitu meliputi kegiatan melepas biji jagung dari tongkol, kemudian memisahkan tongkol, memisahkan kotoran dan mengangkut jagung pipilan kering ke tempat proses selanjutnya. Nah, yang kelima sendiri yaitu adalah penyimpanan. Tahap penyimpanan ini merupakan kegiatan mempertahankan kondisi di mana bahan dari susut dan penurunan mutu sebelum digunakan atau diproses selanjutnya. Nah, itu tadi sekilas tentang bagaimana metode dalam teknologi pasca panen jagung. Nah, di sini sudah terbagi menjadi 3 contoh alat. Yang pertama mesin pengering jagung, di mana fungsinya yaitu untuk membantu melakukan proses pengeringan pada jagung. Nah, yang kedua yaitu mesin pengimpil jagung, di mana mesin pengimpil jagung ini juga memiliki fungsi tersendiri, dapat berupa untuk melakukan pemisahan biji jagung dari tongkolnya. Nah, untuk mesin blower sendiri, bisa dikatakan mesin blower itu hampir mirip dengan mesin pengimpil jagung, namun memiliki ciri khas dan fungsi tersendiri untuk mesin blower ini. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Anugrah Tio Pratama. Materi selanjutnya yaitu tentang tantangan dan hambatan dalam pemanenan jagung dan prapanen jagung yang akan saya bahas sendiri. Yang pertama yaitu tantangan dan hambatan dalam pemanenan jagung. Tantangannya adalah sebagai besar produksi jagung dipanen pada saat musim hujan sehingga seringkali menimbulkan kerusakan dan kehilangan. Jagung memiliki banyak serangan hama yang menyebabkan infeksi langsung dan tidak langsung. Dan pentingnya spesies. Individu bervariasi setiap tahun. Ulat adalah salah satu hama jagung utama di Loa. Beberapa di antaranya berimigrasi di negara bagian selatan setiap tahun. Beberapa hama seperti kumbang Jepang, Popillia japonica, dan pengerek jagung Eropa. Musim dingin di Loa dan dampak ekonomi bervariasi secara spasial dan temporal. Ulat akar jagung adalah contoh hama yang menahan musim dingin di tanah Loa dan terus-menerus menyebabkan kerugian ekonomi setiap tahun. Hambatannya yaitu kehilangan. Kehilangan dapat dibagi menjadi dua, yaitu kehilangan kuantitatif dan kehilangan kualitatif. Kehilangan kuantitatif disebut juga dengan kehilangan pangan. Karena susut pangan akibat proses seperti tertinggalnya di lapangan waktu panen, tercecer saat pengangkutan, dan tidak terpipil. Kehilangan kualitatif. Kehilangan kualitatif adalah kehilangan mutu. Penurunan mutu pangan akibat proses seperti terjadinya butiran keriput, biji
tubuh dan biji rusak dalam pengeringan, pemipilan dan pengangkutan serta selama penyimpanan. Biji retak dan pecah juga dapat mempengaruhi tingkat kehilangan mutu karena butir retak dan pecah sangat mudah diserang hama. Materi selanjutnya yaitu prapanen jagung. Masa tanam dilakukan pada saat musim hujan apabila lahan tersebut berjenis lahan ladang. Dikarenakan tanaman jagung memerlukan pengairan yang cukup sehingga membutuhkan curah hujan yang baik agar kebutuhan air bagi tanaman tercakupi dan berdampak pada tumbuhan tanaman. Panen jagung lebih baik dilakukan pada saat musim kemarau dibandingkan musim hujan. Terlebih lagi, panen jagung yang diinginkan adalah panen biji kering. Fase pertumbuhan jagung yang menjadi pengawasan perusahaan untuk pengendalian kualitas hasil panen terbagi menjadi dua, yaitu fase vegetatif dan fase generatif. Pada fase vegetatif dilakukan pengecekan untuk mengetahui pertumbuhan tanaman di lahan untuk memaksimalkan lahan. Proses berikutnya yaitu fase generatif. Fase generatif adalah fase pemupukan. Pemupukan tahap pertama yang dilakukan pada 10-20 hari pertama setelah tanam. Hal ini dilakukan bertujuan untuk pemberian nutrisi pada tunas tanaman yang baru tumbuh. Pemupukan kedua dilaksanakan pada usia tanaman 25-35 hari setelah tanam. Fase generatif terdiri dari 6 tahap yang diawasi oleh perusahaan. Panen jagung lebih baik dilakukan pada saat musim kemarau dibandingkan musim hujan. Terlebih panen jagung yang diinginkan adalah biji kering. Hal ini karena waktu pemasakan biji dan pengeringan hasil akan menjadi lebih evakuatif. Materi selanjutnya yaitu tentang pembagian klasifikasi jagung dan analisis perkembangan jagung dalam sektor pertanian yang akan dibahas oleh Saudari Siti Zubaidah. Kepada Siti Zubaidah kami persilahkan. Baiklah, di sini saya akan membahaskan tentang klasifikasi jagung. Klasifikasi jagung dibagi menjadi dua, yaitu jagung dengan penyerbukan terbuka dan jagung hibrida. Jagung dengan penyerbukan terbuka menghasilkan tanaman yang bijinya akan menghasilkan lebih banyak tanaman yang akan terlihat mirip dengan tanaman jagung induk. Benih ini dihasilkan dari tanaman yang biasanya diserbuki. Alasan penting untuk menanam jenis ini adalah itu kebanyakan jagung non-hibrida atau benih jagung penyerbukan terbuka memiliki rasa yang lebih enak. Jagung hibrida. Jagung hibrida adalah tanaman yang unik dan sangat terspesialisasi. Produksi dari benih jagung hibrida membutuhkan lebih banyak waktu, biaya, dan pengamalan untuk menghasilkan daripada tanaman lainnya. Produksi benih jagung hibrida melibatkan persilangan dua galur hibrida yang berpotongan untuk menghasilkan benih varietas hibridasi. Analisis dan klasifikasi benih jagung dilakukan untuk mendapatkan informasi varietas, produksi, dan mutu benih jagung. Benih jagung yang bersih, bebas penyakit, dan bebas serangga dapat digambarkan sebagai benih jagung berkualitas. Selanjutnya, analisis perkembangan jagung dalam sektor pertanian. Itu dibedakan menjadi dua, yaitu perkembangan harga jagung dan produksi jagung. Perkembangan harga jagung. Harga jagung di tingkat produsen dalam periode 1995 sampai 2007 terus meningkat dengan laju 16,6% per tahun. Pada tahun 1995, harga jagung di tingkat produsen Rp 394 kg dan tahun 2006 meningkat menjadi 1.802 kg. Selanjutnya produksi jagung. Peningkatan produktivitas tersebut terkait dengan pengembangan varietas jagung hibrida. Peningkatan identitas penanaman jagung, penerapan pengolahan tanaman terpadu. Penanaman jagung pada musim hujan lebih luas daripada musim kemarau.
Harga jagung di tingkat produsen dalam periode 1995 sampai 2007. Luas panen dalam kurun waktu 1968 sampai 2007 mengalami fluktuasi dengan peningkatan rata-rata 1,85% per tahun. Pada tahun 2007, berdasarkan angka ramalan, luas panen jagung sebesar 3.619,411 ha dengan produksi sebesar 13.279,764 t pipilan kering. Produksi jagung selama kurun waktu tersebut menunjukkan tren yang meningkat dengan laju 5,16% per tahun. Produksi jagung pada tahun 2027 rata-rata 3,67 T per H pipilan kering, meningkatkan dengan laju 3,70% per tahun. Peningkatan produktivitas tersebut terkait dengan pengembangan varietas jagung hibrida. Baiklah, itulah yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Siti Zubaida yang telah memaparkan materinya. Inilah yang dapat kami sampaikan pada presentasi kami hari ini. Terlebih dan terkurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.